berapa ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17 ya, 17 orang ya. Ya luar biasa ya, biasanya 205 gitu ya. 17.000 sekarang ya, berarti luar biasa gitu ya. Nah, hari ini saya mau bawain materi tentang approaching ya. Approaching itu pendekatan, teman-teman ya. Kira-kira begitu. Kenapa saya juga di ini mungkin jujur dari kalau Bu Eli itu yang jago biasanya ya, jago ini. Saya ini sebetulnya sanguin abis ya. Kalau orang sanguin itu memang paling senang bergaul sebenarnya ya. Jadi pemboning itu tiang listrik, kamu bisa ngobrol dia jangan ngobrol gitu ya. Itu orang sanguin sebenarnya ya. Pokoknya apapun lah, pokoknya senangnya ya udah bercanda aja lah, pokoknya hidup tuh bercanda kayaknya buat saya sih begitu. Tapi ya mudah-mudahan dari bercanda itu jadinya bisa jadi jalan rezeki buat kita teman-teman ya. Hari ini saya dikasih sesi berapa lama Kang Zaki? Cukup 5 menit. 5 menit. Atuh meren lama banget atuh. Biasa pak kayaknya mah ya 45 menitan kalau nggak salah. Ini 50 menitan lah. 40 menitan. 50 menit. menit. Sayangnya 207. Kumaha ya. Ya, oke kalau gitu berarti Pastiin saja Wios, Pak. Berarti selesai jam 10-an kali ya. Iya, ya. Oke. Kalau begitu ini nggak usah pakai sandaipan kan? Biasa nggak pakai ya? Hah? Nanti di yang Langsung kedua. ya, sandaipannya di siang Season ya. kedua nanti ada sandaipan Pak Ludi. Siap. C2, Pak. Karena berarti siang ya sandaipan saya kebetulan saya bawain ya cerita tentang perjalanan hidup kita di Prudence sebetulnya teman-teman. Kenapa? Mungkin sebentar lagi di akhir tahun ini sebetulnya ini masuk ke tahun ke-10 saya join di sini teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman mengenal ada yang keluar masuk, terus kemudian ada yang sudah tidak ada, is okay, nggak apa-apa teman-teman. Itu namanya jalan hidup teman-teman ya. Begitupun saya yang tidak pernah menyangka-nyangka bahwa saya akan berada di sini sampai dengan selama ini gitu. Kenapa ya? Karena nanti saya akan banyak cerita. Oke, kalau gitu kita langsung masuk slide ya teman-teman ya. Nah, pendekatan atau approaching gitu ya. Apa sih pendekatan atau approaching itu? Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, approaching itu atau pendekatan itu adalah next, Kakak boleh. Nah, ini siapa yang punya ininya? Jaki ya? Saya Pak. Oh, baik. Lana, Mas Lana. Ya, kita berkelana. Pendekatan atau approaching itu yaitu sebetulnya pengertiannya adalah proses atau cara membuat mendekati sebenarnya ya. Kan sebetulnya apapun kalau udah deket mah sebetulnya ya apapun oke, teman-teman. Intinya gitu sih sebetulnya. Kalau kita mau nawarkan apapun, kalau orangnya belum dekat sama kita, biasanya nggak gampang. Bahkan cenderung sulit kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau udah deket, jadi kuncinya deket dulu. Nah, cuman untuk deket itu sebetulnya ada beberapa cara, ada banyak cara ya. Jujur kalau buat orang sanguin seperti saya mungkin agak gampang. Dekat sama orang tuh gampang banget. Pokoknya saya tuh orang yang paling gampang mencairkan suasana. Tapi sebetulnya ini bukan berarti hanya orang sanguin yang bisa ini, enggak sebetulnya. Karena ini sebetulnya bisa dipelajari. Asal kitanya mau berubah. Jujur kalau saya lihat ya, Bu Eli ya, Bu Eli itu leadernya Acai ya. Itu dulu orangnya orang yang tertutup teman-teman. Tapi Bu Eli mau belajar. Hari ini gimana? Luar biasa. Bu Eli berarti orang yang mudah bergaul saya lihat. Yang bahkan yang kemarin-kemarin saya lihat tuh kalau dia udah sharing, wah nyerocos, hebat. Itu dulu Bu Eli nggak gitu. Bener kayak Kang Acai ya. Dulu yang saya tahu karena saya tahu Bu Eli itu dulu dari waktu dia masih kerja ya, jadi dia di salah satu BUMN, kebetulan saya jadi kontraktor di situ. Saya udah kenal juga dari satu SMA waktu sama Bu Eli, dan orangnya diem. Tapi hari ini gimana? Orangnya luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena orangnya mau belajar. Ya belajar apa? Salah satunya itu belajar gimana caranya pendekatan, gimana caranya apapun dipelajari di sini gitu ya, teman-teman. Oke,
Kemudian pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang. Ya, kenapa bisnis kita adalah bisnis manusia, teman-teman. Ya, kalau bisnis manusia itu apa yang harus apa ya, kan kita betulnya gini. Boleh dibilang orang kadang-kadang bilang bahwa kita bukan bisnis yang pakai modal. Modalnya apa? Modalnya bergaul, teman-teman. Itu modal kita sebenarnya. Jadi modal itu kalau kita nggak punya pergaulan, ya udah sebetulnya jangankan di bisnis apapun. Ya ini gini, kalau kita mau meninggal aja kita butuh orang lain kok. Makanya apa? Makanya bergaul. Tapi bergaul yang gimana dulu? Bergaul itu kalau kita bisa deket sama orang itu nilai plus gitu ya. Berarti orang itu plus. Makanya rajin-rajinlah bergaul dan kita pelajari bagaimana caranya untuk kita bisa bergaul dekat dengan orang ya. Next, Kang Lana. Nah, ada tips dan trik jitu melakukan pendekatan katanya gitu ya. Ini semua pasti punya banyak teman kan? Semua punya banyak teman, saya yakin sih punya banyak teman. Terus semuanya juga udah pandai bergaul. Hanya saja mungkin ini boleh intinya gini. Lakukan apa ya yang teman-teman sukai dan kalau menurut teman-teman ini cocok, lakukan. Tapi kalau menurut teman saya nggak ada cocok, nggak apa-apa, is okay. Tapi teman-teman lakukan apa yang menurut teman-teman yang jadi gini intinya yang paling tahu bagaimana teman-teman jauh lebih tahu. Tapi ini ada tips-tipsnya boleh juga ya buat tambah-nambah buat kita nanti ada. Jadi kadang-kadang kan ada stuck, kadang-kadang itu kadang stuck, ada ngapain ya. Nah, minimal kalau udah tahu ini teman-teman bisa coba lakuin. Oke, next. Nah, buat kejutan dimulai dengan kata hai gitu ya. Nah, kalau buat orang sanguin gampang banget. Pokoknya kadang-kadang nggak kenal aja, SKSD aja, sok kenal sok dekat gitu ya. Udah hai sana sini gitu. Kalau saya tuh boleh, kalau buat orang di Cianjur gitu ya, mungkin buat kalau main ke sini sebutin misalkan biasanya ya umur-umurnya nggak jauh, mereka tahu saya kenapa? Karena saya tuh orangnya kemana-mana hai gitu ya. Karena saya tahu itu juga kan hai orang-orang yang beriman, karena saya beriman jadi hai nggak hello gitu ya, hai gitu ya. pokoknya ketemu siapapun hai teman-teman. Terus ada baiknya juga kalau kita buat kejutan tuh saya ingat dulu ada leader saya gitu Pak Denny, setelah buatlah sesuatu yang membuat orang tuh terkejut ya. Terkejut itu juga maksudnya apa? Coba buat kasih sesuatu yang buatan. Kalau kita udah mulai kenal gitu ya, kita boleh dengan akhirnya memberi sesuatu buah tangan, boleh juga. Meskipun nih teman-teman ya, tahu nggak? Kadang-kadang kita misalnya saya sama Acai baru kenal. Ketika saya jalan, tapi saya punya niat misalkan Acai ini salah satu target saya misalkan. Boleh tuh kalau kita jalan kemana, berikanlah sesuatu yang kecil aja. Misal tepira misalkan kalau kita misalkan keluar negeri, tepira pulpen, tepira gantungan, tapi ketika saya Cai kemarin saya ingat Acai nih nggak banyak sih tapi boleh lah ya saya karena ingat itu kasih itu sesuatu yang bakal buat orang jadi ingat sama kita teman-teman. Hal kecil tapi membuat orang tuh bakal teringat sama kita gitu. Apalagi misalkan tapi jangan terus setelah itu jangan langsung akhirnya prospek, jangan teman-teman, karena di situ sebetulnya kelihatan banget karena orang tuh sebetulnya lihat kita, kalau mereka tahu kalau kita agen asuransi, rata-rata orang udah ngelihatnya gini, wah ini orang nih pasti mau memanfaatkan kita. Nah, untuk itu teman-teman dijaga ritmenya ya. Dijaga ritmenya gimana caranya? Yaitu kenal, udah gitu ya. Ada baiknya kita kasih sesuatu dan tidak ngomong asuransi. Udah. Untuk ketemu lagi, ngobrol lagi, tapi harus obrolan tuh ya apa ya, harus hangat gitu ya. Jadi intinya harus buat nyaman. Oke, next. Nah, mulailah membicarakan hal yang disukai lawan bicara. Tahu nggak apa yang disukai lawan bicara sebetulnya? Kalau hari ini umuran kita pasti kebanyakan ketemu orangnya yang sudah berkeluarga. Nah, itu adalah cara paling gampang untuk kita bisa masuk sebetulnya. Siapapun rasanya gitu ya, ya mungkin tidak 100%, tapi saya yakin 90% orang suka ketika kita bicara soal sesuatu yang dia sukai. Salah satunya kalau buat saya paling gampang kalau misalkan ini ngomongin soal keluarganya.
soal anaknya. Boleh juga sih kalau misalkan dia kelihatan nggak nyaman, oke boleh ngomongin soal hobinya. Tapi intinya buat saya biasanya bola panasnya ada di lawan bicara kita. Hanya kita bakal mengendalikan. Caranya gimana nanti saya kasih gambaran. Jadi bicarakan apa yang mereka suka. Misalkan kalau Kang Jaki ini senangnya touring, ya. Udah ketika saya kalau Kang Jaki ingat begitu saya ketemu Kang Jaki, saya langsung, sok touringnya. Saya yakin itu sesuatu yang Kang Jaki suka. Saya yakin itu. Apapun yang mereka posting, itu berarti sesuatu yang mereka suka. Teman-teman bisa lihat dari situ dulu deh. Apa yang mereka posting, itu yang mereka suka. Kita bisa masuk dari situ sebetulnya. Jadi kalau misalkan baru ketemu orang, boleh kita posting apa yang mereka apa yang langsung ngomongin soal itu gitu. Biasa itu yang membuat mereka akhirnya mau bicara gitu ya. Jadi akan mulai ada chemistry-nya akan mulai terbentuk gitu ya. Soalnya setelah itu mah akan berlanjut di Inul itu lain cerita ya Kang Jaki ya. Tapi yang penting pertamanya saya ingat banget ketemu Kang Jaki yang saya tanya waktu itu saya ngomongin soal touringnya Kang Jaki. Senang touring ya saya bilang gitu. Karena itu kenapa saya buka pembicaraan sebetulnya. Gitu ya. Oke, next. Nah, berikan rasa aman dan nyaman. Biasanya sih memang ini kalau kita bicara soal tentang keluarganya ya. Ini sebetulnya cara yang paling ampuh. Kalau saya paling senang kalau misalkan ketemu ke rumah orang, yang paling gampang lihat di dindingnya atau lihat di sekitar rumahnya apa yang dia pajang. Kalau dia pajang foto anak-anak dan keluarganya, berarti dia paling senang ngomongin soal keluarganya. Kalau nggak ada gimana? Lihat pajangan apa yang ada. Kalau saya biasakan pernah lihat waktu itu ya, masuk satu rumah, jujur waktu itu mungkin baru sekali saya masuk rumah itu, tapi waktu itu saya lihat ada banyak pajangan seperti pajangan-pajangan dari luar waktu itu ya. Saya lihat ada Menara Eiffel, ada itu. Saya langsung, berarti ibu ini senangnya traveling, jalan-jalan. Udah, saya pertama ngobrol, yang saya obrolin itu tentang, wah, Bu, ibu kayaknya senang jalan-jalan ya. Oh iya, akhirnya dia gimana? Dia cerita, teman-teman. Jadi membuka pembicaraan itu sebetulnya yang paling gampang kalau kita ke rumahnya, lihat apa yang ada karena sesuatu yang dipajang di rumah ada sesuatu yang dia suka. Kalau nggak tahu gimana, ya udah lihat di sosmednya hari ini sebetulnya privasi orang udah bisa lihat kita. Di mana? Buka sosmednya. Apa yang diposting di sosmednya itu yang dia suka, teman-teman. Makanya awalilah obrolan itu ketika kita baru mengenal ya belum terlalu lama gitu, obrolilah soal yang yaitu yang apa yang dia posting, teman-teman. Itu yang paling gampang sebetulnya ya. Kemudian berikan rasa aman dan nyaman itu maksudnya kita selalu ada di pihak yang sama ya. Kalau misalkan dia senangnya jalan-jalan, bilang, oh iya saya juga senang jalan-jalan Bu, tapi misalkan jangan juga kita jadi di atasnya dia, oh iya Bu, tapi saya masih jalan-jalannya dekat Bu, tapi senang juga sih Bu, asik juga. Itu sesuatu yang seperti mirroring teman-teman. Sesuatu kita membuat persamaan karena itu ya akan membuat orang jadi nyaman sebenarnya. Gitu ya. Jadi jangan misalkan, oh Ibu senang jalan-jalan ya, iya, senang jalan-jalan juga ya, enggak. Udah kalau gitu kan akhirnya tuh obrolan jadi nggak panjang. Jadi selalu memposisikan sesuatu yang sama. Ketika kita memang tidak suka, oke cari yang lain, obrolan yang lain yang kira-kira ini bisa nyambung dengan apa yang dia suka dengan yang kita suka. Boleh juga kalau gitu ya. Oke, next. Kemudian berikan pujian. Saya ingat kalau orang tua kita suka bilang bahasa mah teu kudu meuli, teman-teman. Bukan hal yang hina kalau buat saya gitu ya, bukan hal yang tabu. Puji nggak apa-apa teman-teman. Setiap orang senang pujian. Tidak ada satu orang pun yang tidak suka kecuali yang lagi sensitif buatnya ketika lucu naon dia cenah nyindir lain cenah jadi gitu ya. Kecuali yang orang lagi sensi sebenarnya ya. Tapi selebihnya semua orang suka dipuji teman-teman ya. Ketika misalkan kita lihat dari lagi ngobrol terus anaknya datang, langsung boleh tuh kita bilang, lucu putrana ibu lucu gitu sebalik oleh hoge gitu kan bae lah bukan namanya gitu mah lucu ya bukan namanya seneng. Orang tua mana yang tidak senang anaknya dipuji teman-teman gitu ya. Kemudian apapun yang kita lihat boleh kasih tapi jangan berlebihan gitu ya. Pokoknya apapun enggak tapi dengan proporsional lah intinya teman-teman tahu kapan teman-teman harus puji tapi berikanlah pujian jangan
jangan koret gitu ya untuk memuji orang gitu ya, karena pujian itu biasanya ya cukup ampuh lah. Jujur jujur banyak orang ya, apalagi orang Indonesia itu sebetulnya orangnya nggak enakan. Ketika dipuji terus aduh lama-lama aduh itu enak jadi naon tesok atau cina jadi sabaraha atau cina premin paling murah rata-rata bisa jadi begitu teman. Kenapa? Karena ya itu tadi pokoknya kasih pujian gitu ya, kalau menurut saya gitu. Oke, next. Nah, kemudian buat penasaran. Boleh juga teman-teman ketika kita ngobrol tidak selamanya harus semua dibuka, teman-teman. Sampai akhirnya ketika orang pun misalkan tanya, boleh misalkan, tapi kalau misalkan, rumah di mana? Oh iya, kita cerita apa adanya. Tapi misalkan kerja di mana? Oh iya, kerja di ini di salah satu pengelola jasa keuangan. Kita belum cerita bahwa kita misalkan kerja di asuransi. Kenapa? Menjaga sebenarnya. Karena orang di luar sana mindsetnya terhadap asuransi terkadang gitu ya, defend. Ketika dia tahu kita orang asuransi, dia langsung menahan. Makanya mungkin ada trik. Kalau saya sih biasanya cerita dulu tentang konsep, sampai akhirnya boleh jadi pada saat kita cerita soal konsep dia akan oh, ini masih ke asuransi ya, iya baru. Jadi kadang-kadang saya jarang untuk orang yang baru kenal, saya langsung iya saya Ludi, misalkan saya Ludi, saya dari asuransi prudensial, saya jarang. Meskipun ada beberapa orang yang melakukan itu is okay. Jadi semua punya gaya teman-teman. Karena kenapa ada orang yang berpendapat begini katanya. Saya sih orangnya to the point, saya nggak mau buang waktu. Jadi intinya saya dari Prudential, lu butuh produknya nggak? Kalau butuh gue cerita, kalau enggak gue nggak. Ada yang begitu. Biasanya orang begitu yang koleris biasanya. Tapi is okay lah ya, maksudnya semua punya gaya. Kalau saya kecenderungannya kan kalau saya enggak teman-teman. Kalau saya lebih ke misalkan saya tidak akan membuat dulu, tidak akan semua saya buka dulu sampai akhirnya dia bisa terima saya dulu. Setelah itu baru saya akan buka-bukaan. Kalau saya begitu teman-teman. Kalau untuk orang yang baru kita kenal ya maksudnya ya. Oke, next. Nah, kemudian boleh tuh kita mulai menyisikan cerita tentang investasi jangka panjang. Ya, biasanya kalau saya nggak, pokoknya di awal saya udah nggak akan cerita bahwa tentang prudensial, apalagi tentang asuransi. Kadang-kadang kita boleh cerita dulu yang lain. Misalkan, ih bapak mah hebat ih, banyak mobilnya ya banyak, misal rumahnya sebenarnya Pak tentang investasi teman-teman. Sampai akhirnya boleh tuh kita mulai singgung, misalkan kita bisa masuk dari sini karena dari investasi ini kita bisa masuk tentang asuransi. Gimana caranya begini teman-teman. Misalkan ketika kita cerita investasi, oh kalau nanti berarti buat anak-anak mah udah tenang ya Pak. Semua udah disiapin ya. Misalkan kalau dia bilang udah tapi kita boleh nyelok teman-teman ketika dia bilang iya investasi saya udah banyak. Semuanya misalkan dalam bentuk dalam bentuk real gitu ya. Salah nggak salah. Tapi boleh nggak kita cerita, Pak, tahu nggak Pak, hari ini ada loh Pak, investasi dalam bentuk paper. Dalam bentuk, maksudnya gimana? Ya kan hari ini Bapak kan punya investasi dalam bentuk ruko, dalam bentuk tanah. Bagus ya, bagus banget Pak. Semua orang juga pengen gitu. Tapi Bapak udah punya, tapi Bapak udah punya aset dalam bentuk paper nggak Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya apa gini. Jadi ada satu saya biasanya ceritanya Pak, biasanya orang Chinese tuh pandai Pak investasi. Saya bilang begitu. Kenapa? Mereka biasanya udah siapin semuanya buat anak-anaknya. Buat orang-orang yang mereka sayangi untuk ditinggalkan. Sebetulnya ketika mereka ditinggalkan satu aset dalam bentuk rumah, tanah itu nanti harus ketika itu jatuh ke ahli waris itu ada biaya yang lumayan. Bapak udah siapin belum? Atau misalkan ketika banyak aset dalam bentuk ruko itu Pak ada investasi itu butuh kos lagi nggak Pak untuk maintenance-nya? Kan dia harus bayar pajak, dia harus maintenance bangunannya, ya dan sebagainya kalau rusak gitu ya. Tapi ada investasi yang dalam bentuk paper. Kalau terjadi resiko sesuatu, ini langsung cair dalam bentuk cash Pak. Oh maksudnya iya ada. Biasanya gimana ya? Biasanya sih kalau saya namakan ini sebetulnya kalau kita ceritanya langsung paper aset ya. Jadi kalau tutup usia nanti ada dana yang ditinggalkan untuk yang kita
untuk ahli waris atau untuk orang yang kita sayangi, Pak. Dan itu bentuknya dalam bentuk tunai. Jadi boleh, oh ada ya ada. Apa itu teh? Iya Pak, kalau kebetulan saya bergabung di salah satu baru tuh di situ saya mulai buka cerita bahwa saya ada di salah satu jasa keuangan di mana ya baru saya cerita bahwa itu saya di Prudential. Oh, asuransi, is okay, nggak apa-apa. Yang penting buat saya apa dulu? Mindsetnya dia kena dulu bahwa ini ada satu produk yang bagus buat dia. Perkara ambil atau enggak itu urusan nanti teman-teman. Yang penting konsepnya dulu masuk. Setelah konsepnya masuk, kita mau menyebutkan apapun produknya is okay. Tapi kadang-kadang kita udah terbranding ketika oh ini produknya asuransi ya, orang udah defend. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita setelah ngobrol kanan kiri ngomongin soal investasi, di situ sebetulnya kita mulai bisa masuk. Gitu ya. Oke, next. Jadi pada saat perkenalan gitu ya, boleh tuh mulai sentil-sentil yang tadi teman-teman. Kemudian tuh ini, kemudian boleh mulai kasih info produk. Ya, ini baru kita kayak gini kan, Pak. Selama ini kalau misalkan kalau dia udah mindset udah mulai masuk, boleh tuh cerita bahwa kita punya banyak produk. Salah satunya mungkin kalau yang sekarang tuh produk Prucinta ya. Itu kan sama seperti kalau saya lihat tuh seperti nabung, tapi ada benefitnya yaitu jiwa sebetulnya. Sama nggak seperti nilainya seperti yang dia simpan? Iya sama, ini seperti tabungan sebetulnya. Jadi sebetulnya hanya memindahkan, kalau saya bilang kita saya sama istri biasa bilang, Pak, ini hanya memindahkan uang yang biasa Bapak simpan di bank. Hari ini mungkin Bapak boleh dibagi. Bapak tetap simpan di bank dan sebagian simpan di sini. Apa sih benefitnya? Sama Pak, ini sebetulnya sama sesuai dengan nilai tunainya sama dengan yang Bapak simpan seperti di bank. Hanya ini ada benefitnya dalam bentuk jiwa. Di mana jiwa ini disiapkan pada saat pertama kali Bapak di-approve, disetujui oleh perusahaan kita, misalkan sekitar umur 40-an itu mungkin sekitar 1 juta, itu bisa 1 miliar. Biasa saya cerita, ya balik lagi ke konsep. Kalau saya pengen punya uang 1 miliar, Pak, misalkan untuk saya tinggalkan untuk orang-orang yang saya cintai, kalau saya cuma bisa menyisihkan 1 juta, berarti saya butuh 1.000 bulan ya, Pak. 1.000 bulan itu yaitu 83 tahun, teman-teman. Kalau saya baru mulai umur 40, berarti umur 1 miliar, nilai 1 miliarnya kalau kita simpan di bank, baru ada di umur 120 tahun. Nyampe enggak yakin. Tapi di sini, Pak, ketika Bapak mulai simpan di bulan pertama dan itu Bapak disetujui oleh perusahaan, maka pada saat itu pula uang 1 miliar sudah perusahaan siapkan. Kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi ketika konsepnya masuk, biasanya orang akan mulai ya udah apapun yang dia cari, perusahaan apapun saya percaya, tapi dia akan balik lagi. Percaya nggak sama kita, teman-teman? Nah, pada saat dia mau percaya sama kita gimana? Ada beberapa penunjang yang kita harus bisa meyakinkan, nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, next. Dengarkanlah masalahnya dan bagaimana produk ini bisa mengatasi masalahnya. Jadi boleh tuh kalau ketika cerita gitu ya, biasanya timbal baliknya, oh gitu ya, biasanya ada masalah. Semua orang, semua keluarga punya masalah. Dengerin teman-teman. Tapi rata-rata masalahnya sama. Masalahnya tidak akan jauh dari masalah uang sebetulnya ya. Jadi tapi kita boleh masalah uang ini akhirnya kita mulai belokkan ke mimpinya. Kan sebetulnya semua orang pengen nggak punya tabungan hari tua lah gitu ya. Semua mau. Cuman bagaimana mereka bisa nggak menyisihkannya ya? Ada nggak caranya gitu yang lebih aman gitu? Intinya kan gitu kan. Ya boleh juga. Jadi ini jadi salah satu yang membuat ya kita dari awalnya dari perkenalan coba masuk gitu ya. Setelah nyaman coba masuk ke tentang investasi, di situ baru kita akan cerita tentang produk. Jadi biasanya ini masalah ini sih biasanya terpecahkan ketika ya kayak tadilah Prucinta gitu ya. Bapak yakin nggak misalkan Pak anaknya berapa? Sayang banget ya Pak. Sayang banget. Mau sekolah di mana Pak? Nah itu kan Bapak yakin nggak hari ini Bapak bisa yang Bapak cita-citakan buat anak Bapak itu pasti tercapai. Iya, maksudnya kalau dia bilang yakin, is okay, yakin, oke. Tapi Pak, maksudnya ada satu
resiko hidup yang kita tidak pernah tahu, yaitu tutup apa Pak? Tutup usia sebetulnya. Tapi pada saat tutup usia itu, kira-kira nih yang Bapak siapkan akan menabung sekian tahun, kalau misalnya kita dipanggil lebih cepat dari yang kita bayangkan, anak-anak kita gimana Pak? Nah itu jadi sebetulnya ketika itu pun ada jadi masalah kan, yang tadinya dia wah tenang aja lah. Iya, kalau tidak ada risiko kehidupan, teman-teman. Saya bisa bilang gitu ke itunya. Tapi caranya nanti pertama-tama bisa lebih soft, tergantung lihat karakter orangnya. Karena ada orang tuh yang pengennya lebih simpel, kalau kayak orang sanguin, ibaratnya kayak pokoknya mah mun didinya hayang budak, hayang sekolah, hayang aman, geus. Di dia sing percaya ke orang. Bisa gitu. Tapi kalau orang melankolis enggak, oh, gimana? Ada datanya nggak dijelasin. Ini loh, bahwa perusahaan kita gini-gini, ini datanya. Jadi sebetulnya semuanya ada caranya, tergantung teman-teman lihat karakter orang ini, karakter orang yang mana. Tapi intinya ketika ada masalah, kasih solusi. Sebetulnya sama luar biasanya ya produk kita itu sebetulnya untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan sebenarnya. Luar biasa ya sebetulnya ya. Nah, oke, next. Nah, tunjukkan bahwa produk ini bisa membuat calon nasabah bahagia. Tadi ya sebetulnya, meskipun kita tutup usia, misalkan lebih cepat, tapi Bapak bahagia nggak Pak? Ketika ada Bapak tuh berarti buat mereka. Saya pernah baca satu artikel kalau nggak salah. Jadi ada satu anak yang karena kemarin COVID, orang tuanya meninggal lebih cepat ibu bapaknya. Tapi luar biasa untungnya si ayahnya ini sudah punya polis asuransi. Dan akhirnya si polis ini bisa membiayai anak ini untuk tetap sekolah. Meskipun anak ini akhirnya dipelihara sama adik ibunya atau adik bapaknya gitu. Tapi anak ini sempat bicara gini. Oh, ternyata jadi si ininya cerita gini bahwa bapak kamu udah menyiapkan semua pembiayaan untuk kamu sekolah sebenarnya sudah disiapkan, yaitu dari mana asuransi. Ternyata anaknya bilang gini, oh ternyata saya punya orang tua yang terbaik dan saya tidak akan pernah lupakan orang tua saya. Dia bilang begitu teman-teman. Apa? Ya ini tadi dengan begitu sebetulnya calon nasabah bahagia nggak bahagia meskipun ya itu siapa jadi gini. Ada satu video buat saya video lama gitu ya. Itu luar biasa. Intinya di situ kata-katanya begini. Mau seperti apakah Anda dikenang pada saat sudah tidak ada intinya. Buat saya pengen jadi orang yang terbaik minimal buat anak-anak saya. Gitu ya. Nah, ini apakah ini boleh nggak ditransfer cerita ini sama calon nasabah? Boleh, teman-teman. Akhir-akhirnya sebetulnya apa sih? Kita jualan ini kok. Sebetulnya kita jual produk. Produknya apa? Ya sebetulnya produk yang bisa buat siapapun ketika meskipun dia udah nggak ada, kita tanggungnya, tapi kan ada orang yang akan bahagia setelah itu. Ya. Jadi intinya kita selalu mendoakan, Pak, saya pengen sebetulnya kita pengen usia panjang ya Pak ya. Iya. Tidak ada cuman Pak ketika ada resiko itu sebetulnya Bapak sudah siapkan gitu. Ada beberapa pada saat menyampaikan ya teman-teman nanti ada caranya gitu ya. Kapan nadanya ditekan ya. Kemudian kapan sejenak diheningkan. Itu harus dimainkan teman-teman sebetulnya. Jadi tidak semuanya harus fair diceritain. Tapi ada beberapa bagian yang kadang-kadang kita harus mulai memainkan ritme teman-teman gitu ya. Jadi intinya kasih tahu bahwa apa yang kita sampaikan saat ini gitu ya. Karena kan tadi dari perkenalan, kalau ini dibilang cepatnya karena tadi mulai perkenalan, kasih pujian dan sebagainya dan akhirnya kita udah masuk ke produk awalnya dari mana? Kalau saya sih dari investasi. Itu yang paling gampang. Karena kalau ketika kita langsung dari setelah mulai nyaman, udah punya asuransi belum? Biasanya orang langsung enggak. Dia yang udah deket, dia kasih jarak lagi sama kita teman. Tapi kalau kita masuk dari mulai, kalau buat saya sih ya mungkin kalau buat saya gitu ya, yang hari ini saya lebih nyaman kalau masuknya dari investasi. Karena investasi sesuatu yang dimensi orang tuh untuk menguntungkan. Nah dari situ dulu. Karena buat mereka hari ini banyak orang berpikir asuransi merugikan. Gimana tuh caranya biar dirubah? Jangan disampaikannya itu yang orang tidak suka, sampaikan dulu yang orang suka apa? Investasi jawabannya teman-teman. Jadi ngomong dulu investasi, biasanya kalau udah ngomong investasi mulai terbuka tuh.
lebih jauh gitu ya. Jadi dan kita mulai fact finding. Oke, next. Nah, review kembali manfaat produk ini dan pastikan produk ini bisa membuat mereka nyaman untuk dimilikinya. Jadi kalau kita tanya misalkan calon nasabah udah punya asuransi, sebetulnya jangan, kalau buat agen baru jangan balik kanan terus pulang, jangan ya. Sebetulnya itu satu pintu masuk. Kenapa? Artinya orang ini sudah insurance minded, teman-teman. Minimal kita udah tidak usah merangkan dari nol lagi. Mereka udah tahu kok asuransi. Mereka udah punya kok produknya. Tinggal kita review ya. Kita review dan boleh tuh saya beberapa kali punya nasabah limpahan, bahkan dari orang yang saya nggak kenal, agennya nggak kenal, kemudian nasabahnya apalagi ya, tapi hari ini jadi hubungan kita jadi baik banget gitu ya. Malah ada yang pengen diaku jadi orang tua gitu ya. Pokoknya luar biasa lah. Bahkan ada yang tidak segan tidak segan gitu ya, Caya. Intinya gitulah. Jadi intinya ya rezeki itu tidak harus selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk hubungan gitu ya. Karena ya dari hubungan itu sebetulnya dari silaturahmi itu kadang-kadang ya itulah sebetulnya rezeki yang sebenarnya rezeki itu adalah sebetulnya silaturahmi. Dari silaturahmi akhirnya jadi kenal, jadi dekat, lama-lama sih biasanya ya tidak jarang mendatangkan jadi pundi-pundi rupiah bagi kita, teman-teman. Ya, jadi review kembali gitu ya manfaat produk ya. Jadi kalau dia udah punya, kalaupun enggak tadi kita perdalam lagi apa yang udah kita sampaikan di awal. Yang berawal kalau saya masuk dari investasi gitu ya. Oke, next. Apa itu fact finding katanya ya? Proses fact finding adalah proses penggalian data dari prospek dengan teknik bertanya yang sistematis dengan tujuan untuk mengenal lebih jauh latar belakang dari prospek kita. Jadi sebetulnya fact finding, kalau kita udah approaching ya, udah dekat, stepnya apa? Stepnya fact finding, teman-teman ya. Meskipun boleh jadi fact finding itu sebetulnya kita udah tahu dari awal. Dari mana taunya? Ya tadi kalau misalkan orang ini memang orangnya sosialita banget, kita bisa lihat dari sosmednya sebetulnya. Kemudian kalau misalkan kita nggak tahu, kita datang dari rumahnya, itu udah fact finding sebetulnya, teman-teman. Yang paling senang kalau buat kita yang paling gampang adalah biasanya kita menanyakan soal keluarga. Iya, kenapa? Itu adalah juga salah satu pintu masuk sebetulnya fact finding. Kalau buat saya biasanya lihat anaknya ada berapa, sekolahnya di mana, itu fact finding, teman-teman. Ketika kita sebutkan nama sekolah, katakanlah dia mengatakan bahwa anak saya sekolahnya di sini, saya udah tahu. Ketika dia sebutkan nama sekolah itu, saya udah mulai tahu, sudah mulai menerka-nerka, oh ini orang ini kemampuan ekonominya di sini. Kelihatan kok dari situ sebetulnya. Terus kemudian fact finding itu kita adalah jalan menuju need atau best selling ya. Jadi apa sih kebutuhannya atau apa sih dasar kita bisa jualan sama nasabah ini? Jadi gini, ada beberapa, saya dulu diajarin ya, ketika lihat orang tua gitu, ada anaknya masih kecil, dia lulus itu ya, digendong gitu ya, dilahun gitu ya. Ketika saat itu boleh jadi nih, itu kita lagi fact finding, teman-teman. Jangan paksakan orang tuanya untuk ambil produk. Kadang-kadang dipaksain dia tetap nolak. Tapi kalau udah lihat kayak gitu, oh ini sebetulnya kita lihat, oh sayangnya ada di anaknya. Ya udah, siapin dana pendidikan. Lebih kena. Jadi sebetulnya fact finding itu kadang-kadang kita tanpa nanya, kita bisa sambil lihat, kita udah mulai tahu tuh. Oh, ini arahnya kemana, mulai tahu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai peka gitu ya. Sebetulnya pada saat kita ngobrol, arahnya kemana, dari apa sikapnya pun kita udah mulai tahu, teman-teman. Gitu ya. Oke, next. Nah, manfaat melakukan fact finding sebelum presentasi, yaitu satu, mengenali latar belakang prospek ya. Identitas pekerjaan, usia pekerjaan, data keluarga, status sosial, dan ekonomi, apakah sudah punya polis, pengalaman dengan polis asuransi, data kesehatan, nilai hidup, dan lain-lain. Jadi, intinya teman-teman boleh tuh, ketika kita mulai lagi fact finding gitu, kadang-kadang kan ketika mulai dia mengenal, oh asuransi mah
Ketika dia bilang asuransi mah gini gini gini, oke. Meskipun itu negatif. Kalau buat saya oke. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau buat saya mah hujan air raat mah gitu ya. Sama ketika orang marah juga ada eureuna. Saya pernah nggak digituin? Pernah. Bahkan sebetulnya saya kalau jujur untuk itulah untungnya prospek suami istri sebetulnya ya. Saya suka berdua dengan istri. Sebetulnya istri itu lebih mentalnya lebih apa ya, lebih siap daripada saya sebetulnya. Kenapa? Kalau istri kan 12 tahun ya pernah kerja di salah satu BUMN gitu ya, di mana sebetulnya pelayanan, dia tuh bagian pelayanan gitu ya. Jadi dia tuh hal yang biasa menghadapi orang, meskipun orang itu komplain. Kalau saya jujur, saya cuma pernah kerja setahun doang. Setelah itu saya usaha. Sampai hari ini saya usaha. Jadi saya tidak punya bos. Jadi saya udah terbiasa. Tapi pada saat di jalan asuransi, kadang-kadang kita harus menekan ego kita, teman-teman. Nggak gampang, iya gampang. Tapi pada saat kita berhasil menaklukkannya, itulah saat kemenangan buat saya. Jadi saya pernah datang ke satu rumah. Waktu itu yang kita temuin adalah ibunya. Si bapaknya yang pertama itu kita nggak kenal. Datang ke ibunya, bapaknya cuman hilir mudik ada di rumahnya. Kenapa? Karena memang usahanya di rumahnya saya lihat. Jadi dia di rumahnya ada kantor, ada karyawannya banyak. Ya udah kita bertemu sama ibunya, kita jelasin produk. Karena waktu itu sebetulnya ini juga sama limpahan dan orang ini kecewa. Terus kemudian kita terangin sama si ibunya bahwa produknya kayak gini-gini, si ibunya cukup ngerti waktu itu. Ya udah kata ibunya. Kemudian kan biasa kalau kita jadi agent, ketika kita udah jelasin produknya ya, dan dia bukan nasabah kita, dan kita coba untuk dia gimana caranya diambil produk baru jadi nasabah kita lagi ya. Kemudian si ibunya bilang oke, kalau gitu ya sekarang udah ngerti, katanya. Dulu waktu ambil saya jujur nggak ngerti ini apa gitu, meskipun dia ada kecewaan pada saat itu. Nah dia bilang nanti harus ngobrol sama suami. Ya udah, saat itu kita pulang dan berharap bahwa oke, kita kasih waktu beberapa hari, kemudian kita datang lagi ke rumahnya. Pas datang lagi, waktu itu ibunya sakit dan nggak bisa bangun. Kemudian waktu itu istri saya bilang, boleh ketemu bapak nggak? Karena kita lihat si bapaknya ada. Bapaknya cuma hilir mudik gitu waktu kita datang tuh. Akhirnya benar. Akhirnya pas kita bilang, boleh ketemu bapak nggak? Ke karyawan langsung bengong terus diem. Saya langsung mulai yang enak, tapi ya karena kita ada di situ, ya udah dia bilang. Dan dia lihat bahwa kita ada, lihat bapaknya juga, dia mau bilang nggak ada, ya udah kita udah lihat, ya udah oke, tunggu sebentar ya, dia bilang. Akhirnya karyawannya panggil bapaknya. Si bapaknya, kita duduk, begitu bapaknya datang, nggak ibu langsung marah. Pernah nggak? Pernah. Si bapaknya langsung marah. Terus saya cuman, si bapaknya langsung, nah ini nih, saya nggak suka sama agen asuransi. Kenal juga, ngobrol aja baru, dan dia langsung begitu, teman-teman. Tapi buat saya waktu itu, saya diam aja gitu, lihat istri juga tenang aja, ya udah saya tenang aja dia. Waktu itu apa? Saya tampung, teman-teman. Bapaknya ngomong itu, oh iya gitu. Jadi pada saat bapaknya, saya nggak suka, oh gitu ya Pak, kenapa Pak? Oh iya kan asuransi gini, oh iya, iyahin teman-teman. Sampai dengan akhirnya dia selesai kok ceritanya. Ketika dia selesai, giliran kita yang cerita, teman-teman. Akhirnya gimana? Dia mau dengerin tuh. Bahkan di akhirnya dia minta nomor telepon kita. Artinya apa? Teman-teman, ketika kita prospek, ya maksudnya ya pakai hati, betul pakai hati, tapi jangan dibawa teuing perasaan anak. Ketika baru aja sekali ditolak gitu atau dicuekin, wah udah langsung nangis bombay. Jangan, teman-teman. Sebetulnya gini, kadang kita ya kita juga kadang-kadang jadi agent tuh memang, tapi lebih gampang kalau buat kita. Makin lama makin gampang. Kenapa? Ya mungkin kalau dari luas, terus dari produk knowledge juga lebih banyak, dan dari mental kita lebih siap, jujur aja. Kadang-kadang jadi agent itu, kadang-kadang kita tidak nikmati hari ini, teman-teman, tapi kita akan menikmatinya nanti. Kenapa? Orang tuh lagi untuk ambil produk ini, sebetulnya ini produk asuransi itu bukan produk yang murah, teman-teman. Artinya dia harus mempersiapkan uang yang segitu banyak dengan waktu yang lama. Dia akan melihat tuh agennya, saya percaya nggak sama agen ini, gitu ya. Artinya apa? Jadi
eh, kadang-kadang ya udah ketika hari ini dia tolak, saya ada beberapa nasabah yang akhirnya diambil setelah sekian tahun. Kita pernah prospek. Waktu itu ambil nggak ambil. Waktu itu kita cuma maintaining dia karena agennya sudah tidak ada. Tapi hari ini gimana? Dia jadi agent premium kita, teman-teman. Dia jadi nasabah premium kita. Ambil produknya besar-besar di kita. Itulah sebetulnya. Jadi memang kenapa sih sebetulnya jadi agen asuransi itu kita dibayar mahal? Karena ini nggak gampang. Bohong kalau bilang ini gampang, bohong. Tapi karena nggak gampang, luar biasa, kita dibayar mahal, teman-teman. Tapi sebetulnya sama kok di luar sana, tidak ada yang gampang, teman-teman. Hari ini tidak ada uang yang gampang. Semuanya harus dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, teman-teman. Ya, kerja keras aja, kalau kerja keras aja hari ini jadi aja tukang bangunan itu kayak kerja keras. Tapi kalau pengen hasil yang besar, kerja cerdas, teman-teman. Tapi bohong kalau cuma kerja cerdas, kerja keras juga. Kerja keras, kalau saya kerja cerdas. Ya, tapi jangan lupa berdoa ya. Berdoa itu jangan pernah tinggalin, karena kan katanya kalau cuman ini aja tanpa doa mah sombong ya, teman-teman. Jadi doa mah itu harus, teman-teman. Nah, kemudian mengenali latar belakang prospek. Iya, kita harus kenal dulu. Bahkan ketika dia marah saat itu pun is okay, teman-teman. Dia marah cuma sesaat kok, percaya deh. Jadi intinya kalau hujan aja ada raatnya, teman-teman. Kalaupun dia marah, ada capeknya. Dan ketika kita dengerin dan kita respect dengan apa yang menjadi kekesalan dia, satu waktu begitu dia selesai, giliran kita yang cerita dan dia akan dengerin, teman-teman. Ketika kita respect, dia akan balik respect. Jadi dan intinya apa? Intinya mah jangan ada di sesuatu yang berseberangan dengan calon nasabah kita. Iyain aja. Ketika dia bilang, kemarin saya ada supplier, saya bilang, lalu di itu tuh gimana? Cenah saya menjadi banyak yang nanya tuh cenah WH nyonya WH cenah. Oh gitu ya Ci ya, saya bilang gitu. Kenapa Ci? Ci dengarnya gimana? Saya bilang gitu. Iya katanya itu gimana? Cici mau dengar versi saya bilang gitu. Gimana? Ya udah saya ceritain bahwa kasusnya gini. Oh gitu mah tuh kehartiku saya cenah selama ini kalau kalian dibayar aja. Iya, makanya Cici tenang-tenang aja Cici, dan itu mah hal yang biasa. Ketika saya kemarin ketika itu WH rame, saya ada orang yang WA saya ngirimin linknya WH, kemudian saya kirim balik ada link yang dari Prudential, dan ya itu kurang lebih jawabannya. Saya cuma bilang, dan saya nggak usah cerita banyak kalau di WA, capek. Jadi saya cuma kirim balik dan saya bilang biar berimbang. Udah gitu aja. Capek kalau kita, oh ini sebetulnya gini, capek. Saya bilang cuma biar berimbang ya, saya bilang. Terus saya bilang, yang ini udah biasa. Dari dulu juga ada, saya bilang itu. Udah dia cuma selesai. Biasanya kan selalu ada ketika ada tesis, ada antitesis. Ketika ada satu masalah pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Jadi kalau yang WA lagi kalau saya gitu. Kalau ketemu baru saya cerita. Gitu ya. Terus kedua menganalisa kebutuhan prospek, teman-teman yang tadi ya, kira-kira produk mana yang dibutuhkan sama klien. Intinya kita lihat dari gestur tubuhnya. Intinya kita mulai tahu kayak tadi ya, ketika ada satu orang tua yang begitu kelihatan sayang banget sama anaknya, ya udah, meskipun kadang-kadang kita memang akan ketika dia tanya kira-kira produk yang paling cocok buat saya apa, kalau saya pasti akan bilang gini, kalau buat saya sih sebetulnya pencari nafkahnya siapa itu yang paling harus pertama kali diproteksi. Tapi kita nggak bisa maksain, teman-teman. Ketika itu tidak berhasil, lihat ketika dia misalkan tetap kelihatan begitu ke anak gitu ya, ada kan yang begitu, orang tua yang begitu ada tuh, ya udah prioritas anaknya gitu. Jadi jangan juga kita harus fleksibel. Betul, secara keilmuan yang kita pelajari mah sebetulnya siapa yang harus pertama kali diproteksi yaitu pencari nafkah, betul, nggak salah. Tapi ada orang yang memang ketika digituin dia tidak bergeming, teman-teman. Makanya kalau gitu gimana, ya udah lihat mana lagi yang kita bisa masuk dari lewat mana gitu ya. Kemudian
jembatan menuju presentasi dengan mengetahui data klien, maka presentasi yang disampaikan oleh akan bersifat personal, ya. Nah, ketika personal ini sebetulnya teman-teman ya intinya mah harus gunakan emosional, ya, bukan emosional. Apa sih kita cerita tuh maksudnya cerita tuh harus seperti bernyawa, teman-teman. Ya, kalau kita cerita tuh ya itu tadi ada intonasinya gitu ya. Ada ya kelihatanlah di mimik tuh ada kita bisa berubah ketika kita cerita tentang sesuatu yang menyeramkan gitu buat kehidupan ya, hal yang paling takuti. Ada saatnya diheningkan kayak gitu. Itu jadi ada ya. Jadi presentasi itu kayak kita lihat berita. Kalau berita cuman datar aja nggak menarik. Dulu ya dari kita kalau kita orang yang mungkin dulu pernah lihat dunia dalam berita jam 9 ya TVRI. Itu sebetulnya kenapa menarik ya? Itu sebetulnya ada kalau kita tahu hari ini mereka ada intonasinya gitu ya. Oke, next. Bagaimana kita mendapatkan data secara sistematis dari prospek? Ada 5 langkah katanya step by step melakukan fact finding. Oke, next. Bangun kenyamanan terlebih dahulu dengan prospek katanya teman-teman. Jadi bangun kenyamanan gitu ya. Ya bisa masuk dari manapun ya. Mau masuk dari apa yang dia suka, kalau kita nggak tahu ya lihat dari apa yang dia share atau apapun lah sebetulnya. Saya sih sebetulnya orangnya yang senang ngobrol ya. Kalau buat saya jujur, saya paling gampang untuk mengorek orang sebenarnya. Tanpa bermaksud apapun. Tapi itulah fact finding teman-teman. Kalau buat saya ya bukan intinya apa? Intinya sih sama sebetulnya. Saya pengen buat orang itu nyaman, intinya itu aja sih teman-teman. Apapun lah. Kalau kita udah terbiasa ngobrol sama orang itu, ngobrolin misalkan saya ada teman yang senang otomotif, udah mau otomotif aja. Meskipun saya sebetulnya mau prospek, tapi kalau saat itu dia lagi senang berapi-api udah ngomong otomotif. Dia lagi bangun rumah, udah ngomongin rumah. Dia lagi sekolahin anak, udah ngomongin sekolah. Nyaman aja dulu. Intinya jangan terburu-buru ya. Karena kalau yang biasanya kalau pun terburu-buru itu ya, biasanya kalaupun dia ambil biasanya kecil. Ambilnya kecil. Tapi kalau kita bisa gali sampai dengan sebagaimana kebutuhan dia, biasanya polisi akan lebih maksimal gitu ya. Kemudian oke, next, bangun kenyamanan terlebih dahulu dengan prospek. Nah ini bank nama ya, saya yakin teman-teman semua punya bank nama yang banyak ya. Dari hari ini udah bohong kah orang nggak punya teman, udah bohong banget gitu ya. Bahkan dari orang yang kita nggak kenal pun kita berteman kok di sosial media ya. Nah itu kan bisa jadi jalan nasabah kita juga ya. Kayak kemarin ya luar biasa Kang Jaki sama Teh Wita sama Kang Sofian sampai ke Cianjur. Dari apa? Dari itu kan, dari yang benar-benar nggak kenal ya, dari data yang perlu kasih kan. Nah itu luar biasa teman-teman. Jadi artinya hari ini bohong kalau sudah tidak punya bank nama. Ya. Kemudian dari punya bank nama itu kita lihat mana nama yang bisa kita approaching gitu ya. Bisa kita lakukan pendekatan gitu ya. Kemudian baru fact finding. Tujuan approaching adalah untuk membuat prospek menjadi nyaman terhadap kita ya. Approaching itu intinya pendekatan. Pendekatan itu untuk bikin jadi nyaman aja dulu ya. Setelah nyaman ya udah baru kita mulai bisa mulai pengen tahu lebih, yaitu fact finding ya. Kemudian setelah fact finding biasanya sih boleh langsung atau boleh bangun hubungan. Saya gini, kalau saya ya memang untuk nasabah yang besar itu biasanya butuh kedekatannya lebih. Saya ketika memang kadang-kadang untuk yang nilainya besar, waktunya agak lama, teman-teman. Kalau pengen yang cepat, biasanya tadi ambilnya kecil, ada papak langsung ayam closing. Tapi kalau untuk yang besar, agak lama. Biasanya dari bangun hubungan, ngobrol kanan kiri, bahkan nih indikatornya gini katanya. Ketika si calon nasabah kita masih calon waktu itu ya, udah mau jual mobil, nyari pembantu, udah hubungin kita,
Nah, itu udah hubungan udah luar biasa tuh. Jadi apapun katanya, apapun yang dia ingat ketika dia butuh sesuatu, dia ingat kita. Ah, itu udah mulai enak tuh. Pada saat nanti kita masuk pun akan ada rasa dia pun nggak enak untuk nggak ambil. Kalau dia secara finansial memungkinkan. Jadi sebetulnya bangun hubungan gitu ya, bangun hubungan tuh tadi ya harus sampai dengan orang itu ibaratnya butuh apapun, gesah palu di beres dawet. Butuh apapun, aku percaya pasti bisa. Ini ya, ini ya. Kita pernah datang ini hari ini dia jadi nasabah besar kita juga. Waktu itu kita datang ke kantornya, kemudian ternyata dia lagi ngurusin surat ke satu atap. Jadi itunya apa siupnya surat izin usahanya ternyata udah habis nggak salah. Udah habis ya gitu. Oh, atau ini harus perpanjang nanti. Oh iya nih bukunya tapi agak mau saya bantu nggak? Kok saya bilang, Pak gitu ya. Kok sama istri mau saya bantu nggak? Bisa ya? Iya bisa lah. Ada kena ada. Ya udah kita ambil. Kita langsung datang ke kantor satu atap minta diinin karena ya udah akhirnya beres. Setelah itu beres saya kita kasihin. Tanda terima kasih nggak? Tanda terima kasih. Akhirnya gimana? Ya itu tadi diambil produknya banyak. Dia akhirnya hampir setiap ada produk bagus diambil. Awalnya dari mana? Kita bantu waktu itu bikin siupnya. Siupnya waktu itu udah habis kalau salah. Habis terus kita bilang, ya udah, ya tadi ketika ya ininya makin ya memang apa ya? Nggak munafik juga ya. Maksud kita bantu juga kita punya maksud sebetulnya kan. Tapi is okay waktu itu sih. Ya udah ya bantu dan kita yakin ketika kita bantu orang bakal balik bantu kok gitu. Jadi artinya itu kita jadi lucu aja karena pikir ya kita masuk dari mana waktu itu ya. Oh iya dari bikin siup. Kita bantuin bikin siup. Padahal bikin siup tuh bukan kerjaan ejaan asuransi teman-teman. Tapi dari situ hari ini jadi nasabah besar kita diambil gede gede banget ya gede pokoknya dari semua kartu hitam terus dia punya pas ya banyaklah diambil ketika kita tawarin rata-rata diambil lagi gitu ya. Oke, next. Teknik approaching closing dalam 5 menit. Apa cenah 5 menit? Coba gerak. Next. Nah, satu teman-teman ya penampilan ya. Kalau hari ini saya ingat nih dulu adalah ya sharing orang ke kakaknya pun nggak masuk. Masa adiknya yang prospek ke kakaknya tetap nolak. Terus dia nanya, dia ngomong ke leadernya, "Der, saya teh tuh cenah nah hanya cenah saya kalancik saya ditolak." Terus si leadernya nanya gini, "Kamu waktu proses kamu pakai bajunya gimana?" "Ah, biasa we cenah ponok cenah. Pakai sendal." Paingan atuh cenah. Coba mana cenah dirinya ganti bajuna. Jadi intinya gini, ketika teman-teman mau sebagai profesional, maka berpakaianlah profesional, teman-teman. Is okay maksudnya ketika teman-teman lakukan hobi, ketika teman-teman senang nongkrong di bengkel, is okay pakailah baju bengkel, gitu ya. Tapi ketika teman-teman mau prospek, pakailah baju yang profesional. Kenapa? Orang menilai kok melihat kita, teman-teman. Dan benar, ketika akhirnya dia closing itu, dia bilang ya udah akhirnya dia tiba-tiba ke kakaknya pakai sepatu, pakai kemeja. Dan itu closing. Jadi yang pertama tetap penampilan teman-teman. Ini kan tadi saya bilang di awal bahwa produk asuransi ini bukan produk yang murah, teman-teman. Dia benar-benar mereka tuh akan melihat ini agent tahan muanya sekian tahun. Nah, masalah naon ketika nanti saya klaim harus kemana gitu kan. Mereka biasa pikir begitu. Makanya penampilan itu penting, teman-teman. Minimal tidak perlu mahal ya. Yang penting tidak murah gitu. Intinya mantas yang penting begitu ya. Yang penting pantas teman-teman dan pakaianlah bersih dan wangi. Kalau kata Acai harus wangi ya. Nah, jadi terus penampilan teman-teman ya tadi ya rambut kalaupun naik motor is okay. Saya ingat dulu gitu ya. Ketika naik motor, ketika dia di gedung, pertama masuk tuh dia langsung ke toilet, teman-teman. Ke toilet gimana? Nyisir dulu, cuci muka dulu kalau perlu.
Terus kalau ada yang dulu dia mapai toko-toko, dia parkir motor, habis itu sama nyisir dulu, jaket simpen, ganti pakai pakai baju kemeja, pakai nemtek gitu ya. Kalau ada nemtek, kalau kita udah pernah bikin kan, itu sebetulnya mempunyai satu keprofesionalan buat kita. Sering nggak kita kalau lihat di pasar ya, orang bank tuh datang, orang bank sama dia juga lagi kerja, tapi pakainya rapi nggak rapi. Seneng ngelihatnya, seneng ngelihatnya rapi, pakai nemtek, kelihatan profesional. Begitupun kita jadi agen asuransi. Maksudnya begitu. Berpenampilannya sebagai seorang profesional. Ketika ngobrol, kontak mata ya. Jangan dipandang aduh orang TKW gitunya. Lihat aja matanya. Sekali boleh ngicip hiji gitu ya, ngicip hiji. Jangan kalau ngicip hiji mah ya. Bisa jadi berbeda nanti ya. Intinya kontak mata ya. Ngobrol, lihat, saling tatap gitu ya, saling tatap ya, meskipun kalau lain jenis ya tidak harus selalu saling tatap gitu ya, boleh sekali lihat kemana lihat lagi. Tapi yang pasti mah jangan ini nih, saya dulu ada tuh ya, tapi memang ya begitu akhirnya. Dia tuh kalau ajak ngobrol main handphone, respect nggak respect. Dia jadi agent saya, berhasil nggak berhasil, padahal memlisnya hebat. Dia punya link. Bentar. Penutup. Nah, bentar ya. Dia punya link bagus. Cuman ya dia suami istri, istrinya pintar buka obrolan, tapi suaminya main handphone bu. Ketika ngobrol pasti handphone. Ketika ngobrol sama kita pun bentar dia lihat handphone. Respect nggak respect. Kalau lagi ini handphonenya simpen. Kalau perlu cuma pakai gitar aja. Ini apa? Kalau sesuatu yang penting baru kita buka kalau kita lagi. Karena kenapa orang di situ merasa dihargai teman-teman. Jadi kontak mata ya, kemudian antusias ya, antusias dan semangat teman-teman. Jadi jangan lulus calei gitu ya, nggak menarik sebenarnya ya. Kalau ya harus semangat gitu ya, Pak, selamat pagi. Diawali dengan apa? Dengan jabat tangan teman-teman. Jangan ada cina jabatnya pas salaman aduh lulus nggak menarik. Jadi benar saya kadang-kadang lihat orang dulu gitu ya. Dari salaman itu kelihatan orang kalau yakin tuh kenceng salamnya itu, tangannya kenceng. Di situ sebetulnya kelihatan bahwa tough banget ya. Maksudnya ini orang meyakinkan. Dari jabat tangan udah meyakinkan. Kemudian ya kontak mata juga hati-hati ya teman-teman ketika ngelihat, cukup ke matanya aja. Yang katanya yang bagus tuh mata ke sini. Ke dahi. Segitiga itu. Jangan ya intinya jangan yang jangan banget tuh ya yang ini segitiga yang di dada. Itu jangan ya, apalagi dengan lawan jenis. Itu jangan. Jadi benar itu benar dulu dipelajari. Oh gitu ya gitu kan. Jangan. Jadi ada beberapa orang yang satu tidak nyaman dan dia merasa kalau laki-laki gitu ya ngobrol sama perempuan lihatnya ke situ kan nggak enak juga. Jadi sekitar ini aja, sekitar ke bawah gitu, lihatnya gitu atau ke atas. Pokoknya segitiga lah dari mata gitu. Antusias dan semangat itu harus teman-teman ya. Kalau karena dengan semangat sebetulnya orang juga antusias. Intinya sebenarnya gini. Ternyata orang tuh akan mirroring dengan kita. Begitupun kita sebetulnya. Ketika kita nggak antusias, dia juga nggak antusias. Jadi apa yang kita ceritain juga dia nggak menarik sebetulnya. Tapi kalau kita antusias, semangat, itu orang juga insya Allah akan tertarik. Suara cukup keras, ya, tapi digorowokan gitu ya. Yang pasti suaranya dengan intonasi yang lantang dan jelas, artikulasi yang jelas gitu ya. Senyum dan salam, ya, jangan ketus wae gitu ya, bau gitu ya, jadi kan nggak menarik. Tapi ya biasakan senyum dan memberi salam ketika ketemu. Menyapa nama prospek ini penting. Ketika teman-teman ingetin nama prospek kita siapa, ketika dia dengan Bapak, ketika dia misalkan saya Pak Ilham, oh iya Pak Ilham, apa kabar Pak Ilham, terus sebutin terus namanya. Bahkan ketika kita tahu nama anaknya, sebutin. Ketika kita mau produk ini buat anak, sebutin nama anaknya. Jangan buat anak Bapak, jangan. Misalkan nama putra Bapak Roni. Oh iya,
Untuk Dek Roni, Pak, ini bagus produknya. Jadi untuk Roni untuk Roni itu repetition, ya. Itu sesuatu yang diulang. Dan memang itu biasanya sebetulnya jadi membuat orang jadi respect sebetulnya. Sebutkan namanya. Saya ingat dulu ada temen di laut, ya, cukup berhasil, tapi ternyata berhasil. Memang kalau orang pelayaran di laut itu gajinya gede katanya, tapi ternyata dia punya tips jauh lebih gede daripada gajinya. Tahu nggak kenapa? Ternyata saya tanya, kenapa? Dia bilang, setiap ada tamu yang naik, jadi saya langsung hafalin 500 nama. Dan ketika, halo Mister Speed, misalkan dia tahu, oh ini mana, dia hafalin. Ketika misalkan misi siapa ini, dia hafalin namanya. Jadi ketika ketemu, halo, dia sebutin namanya. Dan itu orang biasanya setelah itu siap-siap tuh bajir tips. Sama kalau kita jadi agent, selalu sebutin namanya gitu ya. Karena ketika kita sering sebutin namanya, nama calon nasabah kita, dia merasa beda. Merasa, oh orang ini kok inget ya nama saya. Sering nggak kita kadang gini, kita ketemu orang, terus misalkan Kang Jaki, aduh kayak gitu, baturan di mananya gitu kan, ada gitu. Tapi kita respect, jadi respect ya. Meskipun kadang-kadang ketika ngobrol kita masih mikir, itu baturan di mananya. Tapi ketika dia nyebutin ingat nama kita, respect. Begitupun kita ketika ke calon nasabah, sebutin namanya. Bahkan kalau bisa diingat-ingat, oh namanya ini ya gitu ya. Gitu. Jadi itu teman-teman. Kemudian berjabat tangan ya tadi ya, berjabatlah dengan, kalau dengan laki-laki lagi berarti dengan mantap itu salaman tuh. Kalau dengan perempuan mungkin kita cukup ya gini aja tapi nggak kena gitu ya. Karena kan kalau kita nggak boleh ya. Oke, next. Cara membuat prospek nyaman, tanya ya. Ya tadi kontak mata ya, kontak matanya segitiganya ke bawah, kalau nggak salah, ke hidung, bibir, dan jadi kalau kita nggak kuat lihat matanya terus, paling boleh lihat kadang-kadang ke hidung, ke bibir, lihat lagi matanya. Ya, yang pasti mah jangan segitiga di bawah. Posisi duduk condong ke depan. Jadi kalau kita lagi ngobrol, apalagi di sofa, jangan sabar nyarande, teman-teman. Karena kalau nyaranda itu satu sebetulnya buat kitanya jadi terlalu nyaman. Udah nyaman biasa jadi ngantuk. Dan beda ketika kita duduknya agak condong, seperti kita tuh lagi lebih mendekatkan ke nasabah kita. Gitu ya. Kemudian kalau kita janjian di tempat makan, kali ini kita udah mulai bisa makan lagi mungkin ya di luar. Kita datang lebih awal. Kenapa? Kita atur posisi duduk, teman-teman. Pertama kita datang, langsung ambil tempat yang kita cuma bisa lihat ke depan, dan si nasabah cuma bisa lihat kita. Misalkan, jadi jangan kita duduk misalkan sembarangan, karena kita duduk datang lebih duluan kan. Jadi misalkan kita duduk yang misalkan belakangnya cuma dinding gitu ya. Jadi kita doang yang bisa ngelihat ke depan. Jangan kita bisa lihat siapa yang datang ya, ke pintu masuk, ke kasir. Jadi kenapa? Karena kalau si nasabahnya yang duduknya di tempat kita dan kita yang ngadep ke dia, sebetulnya nanti si nasabahnya akan ke distract. Ketika kita ngejelasin apapun, ada orang yang datang gitu kan, menarik perhatian, dia ngelihat ke sana. Kita jadi nggak dilihat sama dia. Makanya posisi duduk menentukan. Ya, salah satunya ketika kita yang ketemu di luar, cepat-cepat cari tempat yang dia misalkan di belakang kita tembok, kursi, kemudian di belakang kita tembok. Jadi si nasabah cuma lihat muka kita. Jadi kita jelasin, dia cuma lihatnya ke kita aja. Kurang lebih begitu. Posisi duduk condong ke depan, ada baiknya mungkin kita menyamping, duduknya tidak berhadapan, tapi bukan menyamping. Jadi kayak letter L ya. Jadi bukan sebelahan. Kalau sebelahan agak kadang-kadang ada beberapa yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian dia ketika jelasin juga, kalau sebelahan oke, tangan Anda tangan yang mana? Kalau tangan Anda tangan yang kanan, berarti biarkan si calon nasabah kita ada di kiri. Karena kalau dia ada di kanan, ini kehalangan. Misalkan kalau kita lagi jelasin pakai dulu misalkan pakai ilustrasi ini, kehalingin sama tangan kita. Kemudian
eh, ya kalau 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 bisa gitu ya, oke lah kita pada saat datang ngobrolnya hadap-hadapan, tapi ketika kita mau jelasin kita pindah ke mana, ke sebelahnya. Kenapa? Untuk jelasin kalau itu ada ilustrasinya misalkan. Kenapa? Karena kalau dulu ya kita diajarin, pernah nggak teman-teman diajarin menulis terbalik, tulisannya terbalik. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa kita jelasin apa yang kita lihat, tapi dia ngelihatnya terbalik, nggak enak teman-teman. Kalau kita beri ilustrasi gitu ya kan, kadang-kadang kalau kita misalkan hari ini mau jelasin keranjang batu atau apapun gambar itu, nah pindah posisinya dipindah, dan pastikan kalau Anda kidal, biarkan dia di kiri, di kanan Anda. Jadi kita gitu, intinya jangan sampai tangan Anda tuh menghalangi. Kemudian kepala mengangguk-angguk, mengiyahkan, gini. Apapun yang dicerita, gini. Kemudian ini berlaku bukan hanya ketika dengan nasabah, sebetulnya ketika kita sama pasangan. Ketika pasangan kita cerita, ya saya diajarin triknya. Ketika pasangan kita cerita, kita anggukkan kepala, mengiyahkan. Itu ketika jangan misalkan iya Pak, Prudensial tuh udah, kita sambil mengangguk, mengiyahkan apa yang diceritakan sama pasangan kita atau sama leader kita. Itu membuat calon nasabah makin, oh iya benar ya. Diamini gitu. Kurang lebih begitu teman-teman. Kemudian sering menyebut nama prospek, ya tadi ya disebutkan berulang-ulang. Kemudian membangun kemirip-miripan. Ya. Ini tuh sebetulnya membangun kemiripan tadi ya. Kalau misalkan ada oh iya ya benar ya Pak ya. Dulu juga saya pernah lupa gitu Pak. Jadi sama. Oh gitu ya Pak gitu. Apapun ya iya. Bahkan kemiripan itu kalau saya lihatnya ini seperti mirroring. Mirror itu kan ini ya kaca cermin ya. Kaca cermin itu sebetulnya gini, katanya tapi saya ini pernah cobain dan ini benar teman-teman. Jadi saya tahu ini ilmu ini di sini dan saya pernah cobain. Jadi waktu itu saya ketemu nasabah ngobrol sampai akhirnya udah mulai nyaman ya. Ketika saya tumpang kaki, dia tumpang kaki teman-teman. Terus saya antusias tangannya, dia juga gitu. Artinya dan akhirnya apa? Ini akhirnya di akhir cerita di obrolan itu akhirnya dia bilang, "Ya lah pokoknya saya kalau nanti ada uang saya ingat," katanya. Dia bilang gitu. Intinya apa? Katanya gini, ketika apa yang kita jadi gini, saya pada ajarin ketika kita ngobrol nih, kita mulai garuk-garuk gini, si nasabahnya garuk-garuk. Kita udah lihat jam, dia lihat jam juga. Nah, pada saat itu sebetulnya itu mirroring lagi udah mulai kena. Jadi katanya apapun yang kita tawarin dia biasanya akan oke. Kurang lebih begitu gitu ya. Kemudian mendengarkan ya. Jadi agent ini memang kebanyakan ngobrol, hayang teh mendominasi tapi itu salah. Benar kata Prudensial, always listening, always understanding. Jadi katanya orang yang bisa mengubah dunia itu orang yang bisa mendengarkan, katanya benar. Dan benar itu. Jadi awali ketika kita jadi prospek, dengerin si nasabahnya apa sih yang dia mau gitu. Ketika dia maunya ini itu ya, dengerin apa yang dia suka, dengerin. Karena setelah itu biasanya apa yang kita mau dia dengerin. Intinya mendengarkan. Jadi orang yang hebat itu ada orang yang bisa mendengarkan, bukan orang yang bisa bicara sebetulnya. Gitu ya. Oke, next. Kang Lana. Tanda prospek sudah nyaman. Nah, ini ya, ketika apa yang tadi kita udah lakukan, kalau dia udah mulai banyak tersenyum, nah artinya itu berarti sudah one step ahead gitu ya. Si nasabah udah mulai bisa terima kita, teman-temannya. Kemudian dia banyak cerita gitu. Itu udah satu permulaan yang bagus ketika dia mulai menceritakan tentang dia, itu awal yang bagus. Lihat posisi tubuhnya udah mulai rileks. Kalau kita agak condong ke depan, mungkin kalau dia mungkin udah mulai agak lebih santai gitu ya. Kalau udah kelihatan itu, oh itu udah kita juga mungkin ketika dia mulai lebih santai, boleh kita mulai sedikit kadang rileks juga. Kecuali kita pada saat akan menerangkan, itu baru condong lagi ke depan. Tapi kalau mulai hubungan ngobrol aja dulu, ya udah. Ketika dia mulai rileks, kita rileks juga, teman-teman. Nah, dan tidak ada gestur menutup. Tahu gestur menutup kayak gimana? Gini. Ketika dia masih gini, teman-teman.
masih gini gitu ya, masih gini, atau misalkan kakinya ketika masih disilang, kakinya itu dia belum mau buka, dia belum mau buka, artinya iya dia udah ngobrol sama kita tapi dia belum mau buka gitu. Ketika dia masih masih ya itu salah satunya, kaki ngilang, tangan masih mendekati ini, jangan dulu cerita tentang produk, ngobrol aja yang lain, terus aja ngobrol. Kalau saya gitu, kalau dia masih masih gini udah jangan dipaksain, jangan, karena saya yakin pada saat dia masih gini, apapun yang kita tawarin dia nolak gitu ya. Kontak mata cukup ya tadi ya, maksudnya kita boleh saling ya saling saling kontak mata tapi tidak harus selalu terus gitu ya 4 kali 3 kali gitu ya, mesti GR ya. Jadi maksudnya ada kadang kita harus lihat ya tadi kan segitiganya ke sini, boleh lihat bibir, kadang lihat hidung, lihat mata lagi gitu ya. Posisi tubuh condong ke depan ya, kadang dia udah mulai respect lagi, dia udah nyaman, terus dia misalkan pas kita jelasin dia mulai condong ke depan, ya itu udah hal yang bagus, itu sinyal-sinyal bagus. Oke, next. Nah, saat prospek sudah nyaman, Anda bisa mulai melakukan proses fact finding. Jadi fact finding itu sebetulnya boleh jadi pada saat udah nyaman atau pada saat tadi sebetulnya ya, kalau tapi dia tidak berasa kalau dia sedang diinterogasi. Kalau saya sih gitu. Tapi kadang-kadang ya, oh itu ya, jika sensus wae gitu kan ya, enak gitunya. Tapi ya is okay lah maksudnya. Maksudnya intinya ya jadikanlah obrolan di awal itu seperti obrolan yang apa ya, yang ringan. Padahal sebetulnya ya tadi kayak kita nanya, oh proyek lagi bagus ya Pak, bisnisnya udah mulai jalan lagi ya. Itu sebetulnya lagi inilah lagi apa? Lagi fact finding. Tapi biasanya sih kalau saya sih mendingan jangan cerita Pak bisnis lagi bagus ya, jangan. Rata-rata orangnya bilang atau gini, atau kalau gini boleh, Pak bisnis lagi bagus ya, ini udah mulai jalan lagi. Oh ya mulai bagus. Tapi jangan gini, pagi bisnis gimana Pak? Nyeta tuh channel nama tuh zaman kita hese. Itu sebetulnya buat saya hal yang jangan ditanya. Kalau jangan intinya gini, ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Jangan bertanya sesuatu yang misalkan Pak, mah bisa ayeuna. Nyeta pan aya nama keur kieu. Jadi kalau itu kan dia lagi ngeluh. Susah tuh buat kita masuk. Tapi kalau mau udah langsung buka gini. Bisnis mulai bagus lagi ya Pak. Alhamdulillah ya Pak, ya nama Pak. Nah, itu. Jadi itu kayak pertanyaan tertutup. Intinya mah kalau dia harus iya aja gitu. Karena kan kita nggak mungkin ketika dia lagi ngeluh soal ini terus kita nawarin, agak nggak tepat. Next, membuat nyaman prospek berdasarkan karakter mereka. Tadi ya kalau dia ya kita nyamain. Memang kata dominan tuh orang ada satu, tapi kemungkinan ada yang resesifnya. Kalau misalkan saya sanguin tapi saya ada melankolisnya sebetulnya. Tapi sebetulnya itu berseberangan. Tapi intinya gini, ketika kita ketemu orang yang kurang lebih sama, jadilah sesuatu yang sama tanpa harus ada di atasnya. Tapi ya, nah ini nih lihat tuh. Koleris itu ya, orangnya dominan teman-teman. Dia lebih senang kita puji. Ya, atau hebat tuh Bapak mah, kepemimpinan Bapak mah tuh, ya jadi majunya perusahaan. Seneng nggak dia? Seneng. Kalau sanguin mah ribuh bukan namanya. Yang penting wah ngobrol kayak itu kadia we gitu. Tapi itu nama bukti ngobrol wah kemana-mana itu orang sanguin. Nah kalau melankolis gimana? Perfeksionis. Ketika jelasin teman-teman harus by data. Gitu. Pula pragmatis gimana? Nah pragmatis ini orang yang enak nih sebetulnya, sabar atau cinta damai. Orang pragmatis kalau teman-teman tahu datangin terus. Dia nggak enakan. Lama-lama kalau udah nggak enak gimana? Udah nggak bisa nolak tuh. Orang pragmatis begitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ada banyak caranya. Nanti ini bisa teman-teman yang koleris, sanguin, melankolis sama pragmatis, teman-teman bisa pelajari gitu ya. Mana sih yang mereka suka gitu, dan teman-teman juga harus tahu apa sih yang mereka nggak suka. Hindari. Ada gitu itu. Jadi teman-teman kalau udah tahu tentang karakter ini sebetulnya akan lebih mudah. Gitu ya. Next.
Menggunakan teknik bertanya yang benar. Nah, itu tadi ya teman-teman, artinya biar enggak kesana kemari, biasakanlah menggunakan pertanyaan tertutup, bukan yang terbuka. Kayak tadi misalkan kalau kalau saya misalkan kalau ngomongin soal, "Pak, hari ini perusahaan," misalkan, "gimana Pak kondisinya?" Nah, itu kan terbuka, dia akan jauh ke mana-mana tuh. Tapi kalau misalnya kita jawabnya, katanya, "Pak, hari ini perusahaan lagi bagus ya, kondisi udah mulai mulai negara udah mulai ekonomi udah mulai jalan, bagus ya Pak." Itu tertutup. Akhirnya dia akan bilang bagus atau enggak gitu. Tapi tidak akan jauh kemana-mana. Beda kan ketika kita tanya atau misalkan, "Pak, pasti anak pengen sekolah tempat yang paling bagus ya Pak?" Jadi amun, "Iyalah," gitu. "Gimana Pak?" Jadi lebih 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 fokus. Kalau mau nanya terus lebih 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 fokus gitu ya. Itu kan kita cara fact finding ya. Jadi menggunakan teknik bertanya yang benar. Jadi memang sih ada sih pelajarannya dulu saya pelajari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup gitu ya. Memang kadang-kadang kita butuh pertanyaan terbuka. Kalau buat saya sih sebenarnya pertanyaan terbuka tuh hanya untuk membuat nyaman lah. Karena itu akan jadi ngalor ngidul. Berbeda dengan pertanyaan tertutup, itu akan fokus terus. Seolah-olah sebetulnya pertanyaan itu akan menggiring. Kita tuh menggiring dia sebetulnya dari pertanyaan itu. Next. Bagaimana proses penggalian data dilakukan dengan bertanya? Ya tadi saya patokannya ya itu ada yang pertanyaan pertanyaan terbuka atau yang tertutup. Bagaimana proses penggalian data dilakukan dengan bertanya? Iya, dilakukan dengan bertanya sih. Kalau saya sih bertanya sebetulnya dari kalau saya ya kalau ngobrol pasti akan kesana kemari. Misalkan dari pertama misalkan gini dari chat rumah aja. Softnya Pak, senang warna lembut ya Pak. Dari situ aja jadi satu pertanyaan sebetulnya itu nantinya akan kemana, kita mulai tahu karakter gitu ya. Misalkan ada begini, ada orang yang kalau saya kan saya pernah belajar warna ya. Boleh itu misalkan, "Pak, warna merah ya. Biasanya sih kalau warna merah itu panas, hawanya panas Pak." Oh gitu ya? Berasa gitu nggak Pak? Gitu kan. Kalau misalkan di tempat tidur bagusnya yang soft Pak, karena Bapak mau istirahat. Jadi itu sebetulnya bertanya yang awalnya sih sebetulnya kesana kemari, tapi sebetulnya di situ lagi mempelajari karakter sebetulnya. Ini orang ini ada di mana sih karakternya sih sebetulnya gitu kan? Disangguin kah dia gitu. Next. Tips melakukan teknik bertanya, lakukan setelah prospek dalam keadaan nyaman gitu ya tadi ya. Kalau kelihatan dia belum nyaman, pancing dia untuk dia yang banyak cerita, teman-teman. Sebenarnya gitu sih. Ketika dia banyak cerita mah bakal nyaman lah. Percaya deh kalau saya mah ketika dia cerita ya rata-rata ya kalau yang keluarganya benar gitu. Kalau ditanyain hubungan keluarga itu yang paling disuka sih. Dia biasa merudul tuh ceritanya. Prospek tidak merasa diinvestigasi. Nah ini hati-hati teman-temannya. Ada banyak cara gitu ya. Intinya mah jangan seperti kelihatan sedang kan kayak gini. Misalkan gini. Putranya di mana? Al Azhar ya gitu kan. Oh iya gitu. Oh kan itu sebetulnya kita lagi investigasi tapi yang sebetulnya tadi lagi ngukur kemampuan finansial. Tapi kan kita nggak Pak sekolah coba bayaran nggak gitu, tapi kita udah di situ ya. Gitu. Mengalir seperti ngobrol biasa, namun Anda memegang kendali komunikasi. Tadi ya, jadi kita tuh yang ngarahin. Pertanyaannya kita yang ngarahin. Ketika dia boleh nggak dia ngobrol ke tempat ke yang lain boleh, tapi udah begitu arahin lagi ke situ. Gitu. Jadi maksudnya setelah ngobrol ke sana iya Pak, tadi teh Pak, misalkan hari jadinya kemana tuh misalkan pengennya di kedokteran lah ya gitu. Jadi setelah ngobrol kemana ke situ lagi, kemana-mana ke situin lagi. Tapi mesti nggak berasa buat jadi itu arahkan komunikasi ke realnya apabila prospek sudah banyak keluar jalur. Jadi ya ini pakemnya. Meskipun saya juga sama ketika obrolannya ke sana kemari, saya juga kebawakan gitu. Saya juga gitu sebetulnya. Cuman kan kita maksudnya datang ke situ mau ini ayo udah baik lagi gitu.
Kemudian catat informasi penting dalam ingatan Anda. Jadi misalkan poin-poinnya apa aja, misalkan tadi ya, oh ternyata orang ini teh yang dia butuhin tuh ini nah gitu. Catat. Ya meskipun teman-teman nggak di depan dia nyatat, tapi teman-teman ingetin. Oh ini teh butuhnya ini ya gitu. Next. Nah, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Berapa lama Bapak buka usaha? Berapa jumlah anak Ibu? Oh, ini tertutup ya. Kalau terbuka, kalau boleh tahu, apa harapan Bapak ke depan untuk intinya gitu. Intinya gini. Kalau teman-teman punya waktu banyak, teman-teman boleh masih kasih pertanyaan terbuka. Saya sih gini. Pertanyaan terbuka ini hanya berlaku ketika kita masih belum dekat banget. Baru kenal, sok kasih pertanyaan terbuka lah, nggak apa-apa. Karena ini dan pertanyaan terbuka ini memang butuh waktu. Karena ini akan kesana kemari. Meskipun tetap di pertanyaan terbuka atau tertutup, sebenarnya kita lagi fact finding sebenarnya. Bukan ada tuh di pertanyaan terbuka. Bagaimana ceritanya Ibu membangun bisnis dari nol sampai sebesar ini? Ini bakal lama loh. Tapi saya pernah diceritain. Tapi ini inspiratif buat saya. Nyanya cenah. Teka bayang cenah akhirnya mobilnya wah luar biasa, lihat rumahnya wah udah wow gitu. Tahu nggak, dulunya si ibunya jualan bala-bala, si bapaknya jual di tanggung. Dia cerita, tapi itu pertanyaan terbuka memang. Jadi nyonya Bu cenah baheula mah tah si ibu lah jual bala-balanya Bu cenah nya cenah jual bala-bala asal teu nyangka jadi kieu da cenah. Itu memang pertanyaan buka, tapi itu saya di situ lagi fact finding, lagi mendekatkan diri. Hari ini kalau datang ke rumahnya udah langsung main masuk aja ke rumahnya. Tapi ini cerita ini saya dapetin waktu ya di perjalanan di mobil, ya itu dia ini pertanyaan terbuka memang. Piraku sih Bu, hebat kok bisa gitu sih masih. Itu saya lagi gali sebenarnya. Dan biasanya kisah inspiring orang ya. Satu inspiring buat kita, yang kedua sebetulnya dia senang. Orang seneng kalau dia cerita dia seneng. Nah udah gitu ya udah, kalau udah mulai ini barulah udah dekat ya mulai pertanyaan tutup gitu. Apakah sudah pernah dirawat di rumah sakit Pak sebelumnya gitu kan? Jadi udah punya proteksi meureunnya belum atau udah. Nah itu kan pertanyaannya cuma itu jawabannya. Jadi setelah memang kita harus tahu kapan kita kasih pertanyaan terbuka, kapan pertanyaan tertutup gitu. Kapan untuk baru kenal ya mendingan yang terbuka aja lah kalau buat saya malah, karena kita butuh berdekat dulu kan gitu. Next, menanyakan data prospek yang spesifik ya, artinya nanti biasanya kalau istri sih biasanya udah punya akhirnya gitu kan, proteksi naon ya kedah gaduh misalkan, meskipun istri akan bilang gini, mesti harus punya apapun, meskipun BPJS harus punya, karena Pak ya memang penting, BPJS juga bagus kok, jangan menjelekkan produk yang lain. Tapi kalau buat Bapak mah, tapi kalau Bapak nggak punya, Bapak harus Pak. Kalau Bapak nggak punya mungkin Bapak nih, cuman bedanya misalkan kalau BPJS misalkan dia sesuai plan malah hari ini misalkan plannya semua akan disamakan dengan kelas yang kalau Bapak mah mungkin nggak akan nyaman Pak. Kalau saran saya sih, nah itu baru di situ kita mulai masuk intinya begitu ya. Oke. Next. Tanyakan form O, family ya, keluarga gitu kan, occupation, rekreasi dan hobinya boleh tuh teman-teman tanya, sentil orang senang lah pokoknya, siapapun kalau ditanya soal rekreasi, kalau ada orang yang suka rekreasi tanya hobi pasti senang ya. Kemudian money and value gitu ya, kemudian ada polis, kalau dia punya polis atau polis lain pun oke, tanya gitu ya. Jadi teman-teman ini sebetulnya pertanyaan untuk menggali sih sebetulnya. Untuk intinya mah semuanya dari awal sampai akhir ini sebenarnya sama sih, pendekatan sebenarnya. Cuman nilai plusnya apa? Ketika pendekatan, syukur-syukur kita bisa langsung mau masuk ke prospek. Ya, tadi ya kalau saya mah lewat investasi. Gitu ya. Next.
family, data pribadi dan keluarga. Nah, ini sebetulnya yang nama-nama prospek gitu ya, nama anggota keluarga, teman-teman harus tahu. Karena ini biasanya kita paling gampang gimana minta kartu keluarga. Foto, jadi kita tahu anaknya ada berapa di situ, dan sebutkan namanya gitu ya, alamat tempat tinggal. Jadi ini teman-teman ya harus tahu juga. Ada. Jadi harus tahu setelah nama-nama prospek, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, ya jumlah anaknya itunya gitu ya, teman-teman harus tahu ya. Jadi ini data-data yang harus teman-teman kuasai. Ya paling gampang sih kalau ini minta kartu keluarga kalau saya sih ini. Next. Pekerjaan dan usaha ya kita bisa dari bertanya gitu ya, karena dari bertanya itu sebetulnya nanti kita bakal tahu usahanya apa. Bahkan dari situ kita biasanya sih akan mulai kebuka omsetnya berapa. Karena dari situ jangan samakan kemampuan kita terhadap jangan mengukur kemampuan kita gitu. Karena waktu itu dulu istri main tembak 20 juta gitu kan. Kalau saya mah ini udah berat buat saya mah berat, tapi kan buat dia mah ternyata enggak. Dia mampu tuh beli polis 15 juta sebulan. Ya kok, jadi intinya mah gitu. Lihat ya dari ngobrol itu biasanya kita mulai tahu pekerjaannya apa, usahanya harus tahu, omsetnya berapa gitu ya. Next. Nah, ini hobinya prospek harus tahu apa gitu, makan favorit nih teman-teman. Kalau senang makan kasih referensi sama dia nih, sukanya apa itu ya, ini di sini enak kok, yuk makan yuk sekali-kali bareng ya, itu buat pendekatan ya. Terus olahraga yang dilakukan kalau bisa ya olahraga bareng itu lebih bagus gitu ya. Traveling kemana aja, buku kesukaan kalau kita tahu dia suka jenis apa, boleh tuh sekali-kali kita beliin ya. Itu sebenarnya data penting untuk menjalin hubungan di luar asuransi. Jadi ya syukur-syukur kalau udah semuanya ngomongin nanya apapun kita, berarti itu udah bagus banget. Next. Nah, siapakah penyandang nafkah utama ya harus tahu. Jadi kita nggak bisa ini penting. Kita nggak bisa misalkan tetap ini harus ke bapaknya, enggak. Kadang-kadang ada beberapa yang ibunya pencari nafkah utama. Berarti kalau begitu gimana, ya udah polisnya tentang utama kalaupun anak itunya ngidupnya ke ibunya gitu, intinya gitu. Teman-teman harus tahu, jangan sampai semuanya dipukul rata harus ke bapaknya. Kadang-kadang ada yang ibunya jauh lebih dominan gitu ya. Lihat potret ibunya, oke ibunya. Lalu pengeluaran keluarga, yaitu akan data ini yang bakal kita dapetin pada saat nanti kita mulai menentukan X rupiahnya berapa dia kemampuannya. Next. Value kehidupan, siapa yang paling penting? Nah, ini dalam kehidupan prospek ya, lihat tadi kalau dia lebih mementingkan anaknya, ya udah anaknya proteksi dulu. Meskipun sebetulnya yang lebih benar sih sebetulnya tetap mencari nafkah. Tapi kita nggak bisa maksain gitu ya. Semua orang punya prioritas sendiri. Oke, next. Data kesehatan ya. Pernah ketika kita harus bilang pernah dirawat inap nggak, atau punya penyakit sebelumnya nggak, ini obat yang diminum apa gitu ya. Ini harus teman-teman tanyain. Pernah operasi nggak? Kenapa saya akan bilang gini, Pak, Bu, Koko, Cici gitu ya. Saya mendingan di awal aja saya bilang, Koko, Cici cerita apa adanya. Kenapa? Yang paling saya takut sebetulnya ketika Koko, Cici atau Ibu Bapak udah jadi nasabah saya, dan pada saat klaimnya nggak dibayar karena misalkan ada satu kebohongan data. Kebohongan data apa? Yang sebelumnya sudah ada ya, itu biasanya nggak akan di cover. Jadi kalau kayak gini biasanya kita cerita, yang saya paling takut sebetulnya hubungan. Saya bilang yang saya takut kan ketika nanti klaim pasti kan pengen dibayar. Ketika perusahaan nggak bayar kan biasanya saya yang bakal berbenturan, saya bilang gitu. Makanya saya mendingan bilang apa adanya, karena kalau saya ada waktu itu ada nasabah yang sebetulnya dia udah punya polis, tapi kelihatannya polisnya direkayasa sama agen yang lama. Tapi dia sehat sih, tapi dia pernah stroke. Tapi di agennya yang lama itu dia bilang nggak stroke. Tapi memang hari ini pas dia masuk lagi ke saya bilang
aduh ini ngeri buat saya bilang. Kalau mau, tapi dia bilang, ayo saya mau ini mau apa mau medical check up, dia mau. Tapi kalau medical check up kalau hari ini tahu bisa jadi juga nggak di cover. Akhirnya intinya saya akhirnya cerita apa adanya. Ini kalau yang saya ngeri polisi yang lama jadi nggak jadi batal. Akhirnya saya cerita sepahit-pahitnya, saya bilang. Jadi kok Cici maunya gimana? Saya bilang, kalau mau tetap di cover boleh, misalkan dengan data yang ini, tapi yang terburuk saya bilang, ini misalkan tetap diteruskan pakai polis yang lama, boleh, tapi yang terburuk kalau ada ini nggak di cover ya, ini yang terburuk saya bilang. Mikir, ya udah, so, buat apa tuh punya asuransi? Betul, tapi saya bilang kalau sakit kan tidak selalu stroke, saya bilang. Bisa juga tipes, diare, OG-nya, nah gitu kan. Jadi akhirnya dia tetap ambil. Cuman saya cerita dulu hal terburuk, saya bilang hal terburuk karena kalau saya akan fight, saya bilang, tapi kalau ini ya kalau ini udah tahu bahwa penyakit yang sudah ada sebelumnya bisa nggak di cover itu, tapi saya akan fight sebagai agennya karena ini dari data yang agen yang lama dia di clean case-in gitu. Jadi kalau kayak gitu saya pokoknya jangan sampai satu waktu dia tuh nyalahin kita sebagai agennya itu. Yang saya paling takut itu sebetulnya. Jadi saya bilang hal terburuk nggak akan di cover. Ya udah gitu. Oke, next. Oke, thank you. Ternyata jam 10 pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, Kebiasaan. aduh. Teman-teman ya, intinya sih itu ya, teman-teman. Jadi ini saya cuma berbagi aja, berbagi apa yang sudah selama 10 tahun saya jalani di Prudential sebetulnya. Saya juga nggak ngira akan selama ini. Yang pasti kenapa saya selama ini karena saya ngerasa nyaman dengan pekerjaan ini, teman-teman, sebetulnya. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang baru hari ini masih kemarin ada data satu nih. Saya untuk yang baru, khusus untuk yang baru. Kemarin saya lihat di TV di Amerika hari ini ada burnout kalau nggak salah. Kalau nggak salah itunya burnout. Burnout itu apa sih sebetulnya? Hari ini orang bergeser dengan kondisi kemarin 2 tahun kita pandemi, banyak orang tinggal di rumah. Ternyata hari ini mereka ketika hari ini mulai normal, mereka tidak kembali ke pekerjaan yang lama, teman-teman. Mereka hari ini sedang mencari pekerjaan yang karena ternyata semua bisa dilakukan, ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Mereka hari ini sudah tidak mau punya pekerjaan yang betul-betul menguras waktu mereka di luar sana. Hari ini mereka benar-benar sedang mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Yang mudah-mudahan ini adalah jawaban buat teman-teman sebetulnya. Kita ngerasain 2 tahun terakhir ini banyak di rumah, income tetap ada, alhamdulillah. Yang bahkan mungkin lebih dari yang pernah kita bayangkan income yang kita terima hari ini, gitu ya. Artinya ya mudah-mudahan ini adalah jawaban dari doa teman-teman. Orang-orang lagi cari hari ini pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Dengan kelihatannya hari ini orang-orang lebih pengen banyak kumpul di rumah sama keluarganya, teman-teman. Apakah pekerjaan di luar sana tidak lebih baik? Baik juga. Saya tidak bilang pekerjaan di luar sana lebih buruk, tapi hari ini saya melihatnya tren itu biasanya akan berkembang. Apalagi dari negara dikuasa biasanya akan berkembang ke negara-negara berkembang dari kemana-mana. Hari ini di mereka di sana, mindset orang di sana sudah mencari pekerjaan yang punya banyak waktu, bahkan yang fleksibel. Di situ bilangnya gitu. Mereka orang-orang hari ini sedang mencari pekerjaan yang lebih fleksibel, bisa dilakukan dimanapun. Ya kalau saya lihat itu jawabannya adalah di sini, teman-teman. Oke teman-teman ya, ternyata kita akan join lagi ya sama semuanya yang dari sana. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terus diusir Pak Rudi. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari salah. Kalau hari ini ternyata ada sesuatu yang teman-teman dapetin, itu karena Allah yang maha membolak-balikan hati teman-teman ya, yang bisa terima. Kalaupun ada kata-kata yang tidak berkenan, itu datangnya semuanya kesannya dari saya karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Jadi mudah-mudahan hari ini mendapatkan sesuatu ya teman-teman. Sampai jumpa di room yang kita sama-sama ya. Tetap semangat, selamat pagi.